Unit Gurkha dari pasukan Inggris dipukul mundur pada 21 November 1945 dan pasukan sekutu yang ada di Ambarawa. Mereka terus didesak, pasukan Republik dan berhasil dikepung. Pada tanggal 9 Oktober 1945, militer Inggris di bawah pimpinan Brigadir R.G. Battle dikirim ke Semarang, satu brigade campuran yang diberi nama Crash Brigade. Tulis R.H.A. Saleh dalam Mari Bung Rebut Kembali. Crash Brigade bukan kesatuan organik, melainkan campuran dari satuan-satuan infanteri. Brigadir Battle sendiri sejatinya komandan Satuan Artileri Divisi 23 militer Inggris. Pasukan inilah yang ikut menguasai pembebasan tawanan di sekitar Semarang, Ambarawa, dan Magelang. Tak hanya Ambarawa yang menjadi sasaran Rapwi, mereka merangsek lebih dalam lagi ke tengah Pulau Jawa. Kesatuan-kesatuan kecil dari pasukan Gurkha bergerak ke suatu tempat di selatan Ambarawa dan Magelang, di mana lebih dari 10.000 tahanan, terutama wanita dan anak-anak sedang menunggu. Catat Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 sampai 1946. Pasukan itu tiba di Magelang pada 26 Oktober 1945. Magelang diduduki walau katanya hanya untuk mengevakuasi tawanan-tawanan perang yang disekap bertahun-tahun oleh serdadu Jepang. Banyak dari tawanan tersebut adalah orang Indonesia. Perselisihan timbul karena sikap orang-orang Belanda tertentu yang diperbantukan kepada Rapwi, dan pemboikotan dilancarkan sebagai tindakan balasan oleh pemuda setempat. Bentrokan antara tentara sekutu dengan tentara keamanan rakyat TKR dan laskar-laskar pemuda memang tak bisa dihindari. Namun pasukan Inggris termasuk di dalamnya dari unit-unit Gurkha bisa dipukul mundur. Salah satu pasukan pemukul dari arah selatan berasal dari Divisi 5. Komandan divisinya adalah Kolonel Sudirman. Sebelum memukul mundur pasukan sekutu pada 12 November 1945, Sudirman sudah terpilih menjadi Panglima TKR dalam sebuah rapat yang semula hendak membahas strategi perang. Setelah terpilih, Sudirman tidak langsung dilantik jadi Panglima. 2 minggu kemudian salah seorang bawahannya terbunuh, yakni Komandan Resimen Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman. Perwira andalan Sudirman itu terbunuh di daerah Jambu Selatan, Ambarawa. Isdiman terbunuh pada 26 November 1945. Ketika tank-tank sekutu menyerbu kedudukan pasukan TKR yang dipimpinnya. Pasukan TKR dan laskar-laskar rakyat yang juga memiliki meriam-meriam memberikan perlawanan yang hebat. Tetapi di tengah-tengah api pertempuran, sekutu mendatangkan beberapa pesawat terbang pemburu atau yang disebut Cocor Merah. Catat Radik Utoyo Sudirjo dalam Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebuah kenangan perjuangan. Betapa tidak main-mainnya pasukan sekutu di hari pengepungan kota Ambarawa itu. Kematian Isdiman disusul dengan turun langsungnya Sudirman memimpin pasukan Republik untuk memukul mundur sekutu. Pertempuran di sekitar Ambarawa itu seolah menjadi ujian bagi Sudirman sebagai komandan. Di front utara Ambarawa, sekutu berusaha mempertahankan jalur Ambarawa-Semarang. Kapal penjelajah Inggris HMX Sussex bahkan ikut menembakkan meriam artilerinya ke pegunungan di Unggaran. Namun hal itu tidak membuat militer mereka nyaman di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa sangat mengerikan. Setiap jengkal tanah dipertahankan secara mati-matian oleh kedua belah pihak. Ini benar-benar total war. Sampai-sampai 75 orang bekas tawanan perang pun harus ikut bertempur melawan tentara Republik. Untuk menggempur serdadu-serdadu Inggris yang sudah terkepung di Ambarawa, Kolonel Sudirman merencanakan akan melancarkan serangan serentak. Rencana itu disetujui oleh komandan-komandan yang lain. Tulis Amrin Imran dalam Panglima Besar Jenderal Sudirman. TKR berusaha tak memberi celah pada militer sekutu untuk mundur. Kepungan itu berakhir pada 15 Desember 1945, di mana pasukan sekutu hanya bisa mundur ke Semarang. Kehadiran sekutu di Jawa Tengah pun terpaksanya terbatas di Semarang. Di pihak Republik, Sudirman tentu jadi pahlawan. Tak ada lagi alasan untuk tidak menjadikannya sebagai panglima. Ben mencatat orang-orang Indonesia sangat gembira. Mereka menganggap bahwa pengunduran terpaksa dari pihak sekutu itu adalah suatu kemenangan. Kemenangan taktis militer. Meskipun menurut Tull, Indonesia kehilangan 2.000 orang.
baik dari Laskar maupun TKR. Sementara itu pihak Inggris kehilangan 100 orang prajurit. Banyaknya korban di pihak Indonesia termaklumi karena terampilnya militer Inggris, apalagi terdapat orang-orang Gurkha yang dikenal jago perang. Sudah pasti dengan senjata modernnya, Inggris juga lebih unggul. TKR dan laskar-laskar Indonesia tentu sebaliknya, baik dalam kelengkapan senjata maupun keterampilan militer. Pertempuran tersebut dikenang orang Indonesia sebagai Palagan Ambarawa. Lalu oleh Angkatan Darat diperingati sebagai Hari Infanteri dan belakangan menjadi Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat.